Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hakim, NPM 20550210005. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan flowchart beserta cara pembuatan script coding di Python. Script yang sederhana ya. Sekarang kita mulai dengan cara pembuatan flowchart. Oke, langsung saja. Di dalam pembuatan flowchart itu ada yang namanya simbol. Setiap simbol itu akan mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, contohnya simbol ini namanya terminator, ini untuk permulaan atau akhir program. Kemudian simbol ini adalah garis alir. Ini fungsinya untuk arah aliran program. Kemudian yang ini preparation, fungsinya untuk proses inisialisasi pemberian harga awal. Nah, kemudian yang ini namanya proses, ini untuk proses penghitungan atau proses pengolahan data. Nah, untuk yang ini yang bentuk jajar genjang ini adalah input atau output data. Proses ini fungsinya untuk proses input atau output data. Kemudian yang ini adalah subprogram. Fungsinya untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Jadi setiap lambang ini mempunyai artinya masing-masing. Maaf. Kemudian yang ini decision. Ini fungsinya untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian ini adalah one pack connector, ini untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Kemudian yang terakhir ada off pack connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Oke, langsung saja ya. Misalnya contohnya kita ingin membuat suatu flowchart. Misalnya kita ingin membuat flowchart tentang mungkin suhu tubuh. Nah, saat ingin membuat flowchart pertama kali kita harus menyertakan ini. Ini untuk start atau mulai. Oke, kita tulis start. Oke, setelah start jangan lupa ini tanda panahnya. Ini menunjukkan arah aliran program. Nah, setelah start kita bisa nih. Ini jajar genjang, ini artinya input. Misalnya kita input suhu. Nah, ini kita bikin flowchart yang sangat sederhana aja ya. Nah, kemudian tambahi lagi ini, setiap simbol itu kita beri arah aliran lagi, tanda panah ini. Misalnya start, suhu, terus kita beri tanda nah ini adalah untuk proses selanjutnya ya. Oke, misalnya ini suhu, kan ini kita bicara tentang suhu. Misalnya jika apakah kurang besar, apakah suhu sama dengan 26. Jadi ini simpel-simpel aja. Jadi suhu manusia tuh antara itu 26 derajat sampai 27 derajat. Apakah suhu sama dengan 26 dan 27 derajat? Kita tambah apakah suhu tubuh biar jelas. Nah, apakah suhu tubuh sama dengan 26 dan 27 derajat? Sama. Nah, setelah ini kita kasih lagi nih tanda panahnya. Terus
kita kasih lagi nih outputnya. Ini kan bisa berarti input atau output. Nah, jika ke sini berarti yes, maka benar. Maka kalau suhunya tubuhnya sama dengan 26 dan 27 derajat, maksudnya antara 26 atau 27 derajat, maka di sini suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal. Nah, terus apabila salah, false, maka kita kasih lagi nih outputnya. Outputnya suhu tubuh tidak normal. Karena salah, suhu tubuhnya tidak dalam 26 atau 27 derajat. Suhu tubuh tidak normal. Tidak normal. Nah, terus kita kasih tanda panah lagi di sini untuk menyatukannya kembali. Sini juga. Setelah outputnya keluar, kita jangan lupa untuk end. Untuk end program. Ke sini. Kemudian ini pakai simbol yang ini tadi. Ini bisa untuk permulaan program atau akhir program. Kita end di sini. Nah, oke. Jadi seperti inilah flowchart sederhana. Nih. Seperti ini tadi, ini untuk permulaan, ini untuk input, ini tadi untuk proses selanjutnya, perbandingan. Nah, apabila suhunya benar 26 atau 27 derajat, ini kita bulatin aja suhu normalnya. Nah, maka suhu tubuh itu normal. Apabila salah, false, maka dia langsung ke bawah, suhu tubuh tidak normal. Nah, ntar ujung-ujungnya N. Nah, langsung saja. Sekarang untuk pembuatan Pythonnya yang sederhana saja ya. Apabila sudah mendownload Python, maka kita langsung buka ini yang idle. Loadingnya lambat. Nah, dalam pembuatan Python, pembuatan scriptnya misalnya gini, kita ingin membuat yang sederhana aja, misalnya kita ingin menuliskan sesuatu, kita tinggal saja print dalam kurung, misalnya print nama saya sendiri, misalnya tanda petik, jangan lupa novel. Oke, kita tutup. Nah, setelahnya kita enter saja, maka dia akan tertulis novel. Nah, kita juga bisa menggunakannya dalam misalnya bentuk penjumlahan atau pengurangan. Misalnya kita ingin membuat seperti ini, kita print saja, misalnya pengurangan ya, 10 dikurangi 5, tutup kurung, enter. Nah, bener kan? 10 kurangi 5 sama dengan 5. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan misalnya lagi, oke, langsung saja ya mungkin ya, pembuatan scriptnya mungkin ya. Oke, langsung saja di sini new file. Misalnya kita ingin menyambungkan, ingin seperti sama dengan flowchart yang saya buat tadi tentang suhu tubuh, kita langsung saja ini suhu sama dengan, kita buat integer aja, integer itu bilangan bulat, bisa juga dalam bentuk float, float itu bilangan desimal. Nah, kita tutup kurung, di sini kita inputkan apanya nanti, seperti ini. Kemudian tanda petik, misalnya untuk suhu tubuh ya,
suhu tubuh. Suhu tubuh tanda titik 2 derajat, karena suhu itu menggunakan derajat. Kemudian kita kasih titik, kita spasi, tanda petik 2 lagi, kemudian kita tutup kurung semua. Nah, ini membuatnya sederhana saja teman-teman. Kemudian kita buat if suhu, jika suhu maksudnya sama dengan berapa tadi? 36. Oh, suhunya 36 tadi ya. Tadi mah 26. Salah. Ya, intinya seperti itu tadi. Nah, if suhu 36 kemudian dan 37, if suhu 36 dan 37 kita beri titik 2. Nah, di sini kita printkan suhu normal. Bahwasanya suhu itu suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal. Tubuh normal. Kita beri tanda petik. Nah, kemudian kita beri lagi misalnya jika di sini kita kasih if lagi. If suhu misalnya lebih dari 37. Lebih dari 37. Jangan lupa diberi titik 2. Maka kita printkan misalnya kita print suhu terlalu tinggi, suhu tubuh tinggi, seperti itu saja. Suhu tubuh tinggi. Kita tutup. Nah, terus misalnya kita kita kasih tambahin lagi deh. If suhu kurang dari 36, kita kasih titik 2, print kita printkan bahwasanya suhu tubuh rendah, gitu saja. Suhu tubuh rendah. Suhu tubuh rendah. Oke, seperti ini aja. Seperti ini aja. Kemudian jika sudah selesai, oke, mari kita coba ini skrip sederhananya. Kita run module. Kemudian oke. Kita kasih nama file misalnya suhu tubuh. Kita save. Invalid syntax. Oh, maaf ya. Ini double sama dengan. Nah, maaf. Oke, run module seperti tadi. Oke, salah lagi. Ini menggunakan N, teman-teman. N. Nah. Oke. Jamin bisa. Nah, oke. Ini pemrogramannya tadi gini. Ini yang bawah sini aja. Suhu tubuh sama dengan derajat. Nah, misalnya kita masukkan suhu tubuhnya tuh 36. Kita enter. Nah, suhu tubuh normal seperti apa yang kita masukin tadi. Misalnya lagi, bukan. Nah, seperti itulah teman-teman. Kalau ini tadi kita
masukkan misalnya misalnya tadi kan suhu normal ya, karena kita masukinnya 36. Nah, misalnya kita sekarang bikin lagi di sini, misalnya suhu tubuh ada yang 15. Kita enter, nah suhu tubuh tuh bakal rendah. Soalnya apa? Karena kita tadi masuknya suhu kurang dari 36. Nah, misalnya kita run lagi, misalnya suhu tubuh ada yang 40. Kita enter, maka suhu tubuh tinggi. Nah, mungkin seperti itu saja video dari saya tentang pembuatan flowchart beserta cara pembuatan script Python sederhana. Apabila banyak kesalahan maka saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.